mereka. Mereka itu banyak menolak dalam 4 perkara, saling menolak. Dia tidak mau kalau dirinya. Apa saja 4 itu? Pertama, menjadi imam, pemimpin. Yang kedua, atau menjadi imam sholat misalnya. Antara sahabat itu saling menolak. Yang kedua, wadi'ah. Kalau dititipi barang, harta, itu menolak, saling menolak. Wal wasiyah, yang ketiga adalah wasiat tentang kematian, wasiat setelah mati. Yang keempat adalah fatwa, berfatwa. Wa qala badum kana asra'uhum ilal futya aqallahum ilma wa asyadum daf'an laha awra'ahum. Dikatakan sebagian para ulama bahwa orang yang paling cepat berfatwa itu paling sedikit ilmunya. Orang yang paling banyak menolak fatwa adalah yang paling wirai, hati-hati. Wirai itu, waro itu, wirai itu hati-hati dari yang syubhat, apalagi yang haram. Wa kana suhud sahabati wa tabi'in radhiyallahu anhum fi khamsati asya. Lalu apa kesibukannya para sahabat itu dalam 5 perkara? Jadi dikatakan oleh ahli hikmah bahwa termasuk ilmu adalah kamu jangan bicara sesuatu yang kamu nggak tahu dengan ucapan yang orang lain nggak paham. Termasuk itu menunjukkan kebodohanmu, atau karena hawa nafsumu, atau akalnya kamu yang sempit kalau kamu bicara sesuatu yang kamu belum paham, terlalu berani. Jadi orang mufti itu, dia itu masuk di antara hubungan seorang hamba dengan Allah. Hati-hati, lebih baik dia nggak usah masuk, ngurusi diri sendiri. Tapi ya nggak semuanya seperti ini. Kadang wajib, nggak boleh menyimpan ilmu. Kadang dalam satu sisi harus hati-hati dengan ilmu. Kesibukan para sahabat adalah 5 perkara. Qiraatul Quran, pertama mereka sibuk baca Al-Quran. Maksudnya apa ya? Tadarus, taklim, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua, imaratul masjid, meramaikan masjid, sholat jamaah, beriktikaf di masjid. Itu kesibukannya para sahabat ini. Yang ketiga, zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah baik pelan maupun keras, terang-terangan. Ya kadang pelan, kadang keras, sirron wa jahron fi kulil ahyan. Yang ketiga, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Yang keempat ya. Keempat dan kelima adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam riwayat lain, 5 kesibukannya para sahabat dan para tabi'in adalah luzumul jamaah, senantiasa berjamaah, wa itba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi, wa imaratul masajid, memakmurkan masjid. Keempat, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kelima, wal jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Dalam riwayat lain seperti itu. Padahal lima sami'uhu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu kalam ibni adam alaihi illa lahu illa salasatun illa salasatan. Semua ucapan anak Adam itu membahayakan dia, ada hisabnya, berat, kecuali 3. Tidak ada yang bermanfaat kecuali 3. Pertama, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, pertama amar ma'ruf, yang kedua nahi mungkar, yang ketiga au zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah. 3 ini yang pasti manfaat. Selain 3 ini membahayakan semuanya, ada hisabnya, ada pertanggungjawabannya, berat bagi dia besok di akhirat. Masya Allah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa 114,
wala khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Tidak ada kebaikan sama sekali pada yang dilakukan oleh orang banyak itu, kecuali 3 perkara yang mereka lakukan dengan najwahum, dengan berbisik. Maksudnya ya ikhlas, tidak riya. Pertama, man amara bi shadaqah, orang yang perintah sedekah, ayo sedekah, mengajak sedekah. Yang kedua, au ma'rufin, mengajak sesuatu yang ma'ruf, amar ma'ruf. Au islahin bainan nas, yang ketiga adalah mendamaikan manusia yang berselisih, mendamaikan manusia yang saling bertikai. Ini termasuk islahu dzatil bayin, perkara yang besar ini, pahalanya besar. Bahkan dalam sebagian riwayat boleh berbohong demi untuk mendamaikan mereka yang berselisih, bertikai sesama muslim. Itu bahkan ada riwayat boleh berbohong. Wara'a ba'dul ulama ba'du ashabi ra'yi min ahlil Kufah fil manam. Diriwayatkan sebagian ulama ini bermimpi melihat sebagian pengikut ashabu ra'yi di Kufah yang mereka memahami agama dengan akal, dengan pemikiran, tidak dengan dalil. Dalam mimpi dilihat, faqala ma ra'aitu fi ma kunta alaihi minal futya wa ra'yi. Bagaimana nasib kamu dulu di dunia, sering berfatwa, banyak pemikiran, membahas agama. Bagaimana kabar kamu? Fakariha wajuhu wa arad'an. Nah, yang di dalam mimpi ini dia nggak senang wajahnya, lihat wajahnya itu nggak menyenangkan ditanya itu, dan menoleh kepada yang nanya itu. Waqala ma wajadnahu syai'an wa ma hamidna aqibatah. Saya nggak dapat pahalanya sama sekali itu. Ini hanya boleh saja, nggak ada perintah syariat, nggak ada. Dan saya nggak memuji, apa ini, memuji akibatnya. Maksudnya sesuatu yang tidak ada pujian di akhirnya. Jadi sesuatu yang ya hanya boleh tanpa ada kebaikan di situ, tidak ada pahalanya. Dalam riwayat lain ditanya ini orang yang mimpi-mimpi ini, ba'dul asyah, syekh-syekh dulu yang ahli debat, ahli pemikiran, ahli pembahasan, ahli fatwa, ditanya setelah mati, ma fa'alat tilkal ulum alati kunna nujadil fi alaiha. Bagaimana ini setelah kamu mati sekarang nasibnya? Tohat kulluha haba'an mansura man tafa'tu illa bi raq'ataini khaslatan li fi jawfil lail. Khaslata, semuanya itu habaan mansur, nggak ada faedahnya, nggak ada faedahnya. Yang faedah itu ternyata yang manfaat setelah saya mati itu 2 rakaat yang dilakukan ikhlas, saya lakukan di malam hari tahajud, itu yang berfaedah setelah saya mati. Ilmu-ilmu yang diperdebatkan itu tidak ada faedahnya semua. Yang bermanfaat bagiku setelah mati ternyata 2 rakaat yang saya lakukan ikhlas di malam hari. Dalam riwayat lain dari ashabu, diriwayatkan dari Abu Daud As-Satani ini, setelah mimpi ini ahlu hadis ini, ahli hadis mempelajari riwayat hadis, jarh wa ta'dil. Ini orang ini thiqah, kuat, orang ini lemah, ditanya setelah tidur ini. Fakultu ghafaraka wa hulaka, kamu diampuni Allah enggak semasa hidup mempelajari rijalul hadis, mempelajari ilmu hadis itu? Qala la, enggak, saya enggak diampuni. Qultu lima, az-dzunubu katsirah wal munaqashah daqiqah. Kebanyakan dosa, saling merendahkan, saling menjatuhkan, perdebatan yang remeh, perkara remeh diperdebatkan. Nah, terus yang kamu temui amal yang utama apa?
qiraatul Quran, baca Al-Quran itu yang faedah. Wassalah fi jawl, salat di malam hari. Mana yang lebih utama, kamu baca sendiri atau dibacakan orang? Takro, autukro. Maku untuk akro, yang saya baca sendiri, walaupun hafal. Jadi orang itu walaupun hafal Al-Quran, tetap sunahnya baca pakai mushaf, karena pahalanya cuma lisan saja kalau dia hafal nggak pakai mushaf. Tapi kalau dia walaupun hafal pakai mushaf, mulutnya dapat pahala, matanya dapat pahala. Nah terus bagaimana kamu semasa hidup? Ini fulan sikoh hadisnya, ini fulan bohong, ini apa itu? Jawabannya, in khalasta fi niyah lam yakun lak wal alaik. Kalau kamu ikhlas dalam rangka mempelajari hadis Nabi, ini orangnya kuat hadisnya, ini lemah ini. Kalau kamu hatinya ikhlas mempelajari itu, nggak jadi dosa dan nggak jadi pahala. Masya Allah. Jadi nggak ada faedahnya. Wa qala Abu Hasin, inna adam la yufti fi masatin la waradat ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu la ja'ala lanaha ahlal badrin. Sebagian orang ini yang terlalu jelimet soal ilmu ini, kalau mereka berfatwa dalam satu masalah kok disampaikan kepada Sayyidina Umar di waktu beliau hidup, maka Sayyidina Umar akan mengumpulkan semua ahlu Badar untuk membahas ini, musyawarah ini, nggak menyembelihkan, nggak meremehkan masalah. Jadi Abu Hasin ini ditanya, ada orang berbicara tentangmu, katanya engkau ini tidak alim. Ada yang mengatakan engkau ini alim, ada yang mengatakan engkau ini hanya orang rajul yang soleh saja, orang yang soleh. Bagaimana pendapatmu? Benar yang pertama, yang mengatakan saya bukan orang alim, nggak orang alim saya ini. Falam yazal as-sukutu da'ba'al ilmi. Inilah tingkah atau perilaku para ahlu ilmi itu, banyak diam, tidak banyak bicara, illa inda darurati, kecuali darurat. Kalau sudah darurat baru bicara. Andaikan kok ditanyakan para sahabat seperti kemarin itu, mereka akan menggigit giginya ini, nggak banyak ngomong, digigit giginya. Wafil hadis, dalam satu hadis, kalau memang sudah darurat maka wajib. Sebagian perkara wajib, nggak ada yang bicara yang bahas penting masalah ini, sudah bahaya kalau nggak dibicarakan. Ini bisa jadi wajib kalau darurat. Selama tidak ya lebih banyak diam. Dikatakan dalam hadis Nabi, idza ra'aitumur rajula qad utiya sumtan wa zuhdan faqtaribu minhu fa innahu yulaqinul hikmah. Kau lihat orang banyak diam, zuhud, menjauh dari dunia, dekati, maka bicaranya dia akan menuntun kepada hikmah. Jadi lihat orangnya itu, dianya banyak diam dan banyak zuhud, menjauhi dunia, maka dekatilah. Berarti kata-katanya akan menuntun kepada hikmah. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Wakila al-alimu imma alimu amatin wa huwal mufti wa hum ashabul asatin au alimu khasatin wa huwal alim bitauhid wa amalil qulub wa hum ashabuz zawaya al-mutafarriquna al-munfaridun. Dikatakan orang alim itu ada dua, yang paham agama, paham ilmu itu. Pertama, alim yang umum, mereka yang berfatwa tentang halal haram. Wahum al-mufti, ashabul asatin, mereka ini yang ada di tengah-tengah masjid, di pagar-pagar masjid. Asatin, atau di, kalau yang ngajar itu di tiang-tiang masjid. Asatin. Ada ulama yang khusus, ulama alim khosoh, mereka alim tentang tauhid, membahas tentang ilmu-ilmu hati, ikhlas, ma'rifat, kenal dengan Allah, tauhid kepada Allah, ini amal qulub. Mereka adalah ashabuz zawaya, orang-orang yang di pinggir-pinggir masjid, di pojok-pojok masjid. Al-mutafarriqun, yang menjauh dari orang, munfaridun, sendirian, gak senang banyak bergaul dengan manusia, hanya bikin nambah maksiat dan dosa. Ini alim yang khosoh ini, kata Imam Ghazali. Wa kana yuqalu wa alam.